down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asifah Harinisa. Di video kali ini kita masuk ke bab 8, yaitu Accessing Command Line. Di bab ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, jadi pada materi di bab 8 ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, Change Language Debian, yaitu mengubah bahasa Debian server. Jadi pada saat kita menginstal Debian, kita akan memilih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu sekarang kita akan mengubahnya menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu pengenalan basic terminal. Jadi kita akan mempelajari basic pada terminal ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Jadi kita akan mencoba password root pada Ubuntu yang sudah kita install di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu Change Language Debian. Nah, sekarang kita running pada Debian yang sudah teman-teman pilih. Kita pilih opsi full screen mode dulu ya teman-teman. Langsung saja kita switch. Nah, lalu di sini teman-teman login ke Debian. Teman-teman masukkan sandinya. Nah, jadi di sini kita akan mengganti bahasa pada Debian server ya teman-teman. Di sini kita tulis di pencarian, kita tulis terminal. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya teman-teman bisa melihat pada bagian atas ini. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, di sini di paling awal terdapat hari, tanggal, lalu bulan, baru jam ya teman-teman. Sedangkan jika kita menggunakan bahasa Inggris, di paling awal atau yang pertama adalah bulan terlebih dahulu ya teman-teman, baru hari dan tanggal atau sebagainya. Nah, untuk mengganti bahasa pada Debian server, teman-teman harus masuk pada root terlebih dahulu. Nah, cara untuk masuk ke root, teman-teman bisa tuliskan perintah su. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan perintah su, lalu teman-teman masukkan sandinya. Jadi di sini sandinya itu memang tidak terlihat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah nulis sandi tapi tidak terlihat, itu tidak masalah ya teman-teman. Nah, di sini terdapat tulisan root ya teman-teman, yang berarti kita sudah masuk pada root ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan perintah untuk mengganti bahasa, yaitu teman-teman bisa menuliskan perintah sudo dpkg min recon figure locals. Nah, teman-teman bisa menuliskan perintah ini ya teman-teman, lalu teman-teman enter. Di sini sudah masuk pada locals to be generated ya teman-teman. Kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini caranya teman-teman bisa menggunakan arrow bawah untuk memilih bahasanya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari kode bahasa Inggris. Nah, untuk kode bahasa Inggris adalah NUS.UTF-8 ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kode bahasa Indonesia, sebentar kita cari dulu. Nah, untuk kode bahasa Indonesia adalah id.UTF-8 ya teman-teman. Nah, untuk memilih bahasanya, teman-teman bisa tuliskan spasi. Teman-teman bisa klik spasi, lalu baru enter. Nah, karena di sini saya akan menggunakannya, akan menggantinya ke bahasa Inggris.
Jadi kita cari yang bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, kita pilih yang ini. Teman-teman bisa spasi lalu enter. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasanya ya teman-teman. Kita arrow ke bawah, kita pilih bahasa yang Inggris. Kita pilih kode bahasa Inggris lalu kita enter. Nah, di sini terdapat tulisan generation complete ya teman-teman, yang berarti ini itu sudah berhasil. Nah, sekarang teman-teman bisa klik aktivitas, lalu teman-teman cari pengaturan untuk menyeting bahasanya. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pada opsi wilayah dan bahasa. Nah, untuk language-nya teman-teman ganti ke bahasa Inggris. Sebelumnya kita masukkan kata sandi terlebih dahulu, lalu di sini teman-teman klik autentikasi. Nah, di sini kan sudah ada opsinya. Nah, di sini kita pilih yang bahasa Inggris, lalu klik select. Di sini juga seperti itu. Nah, jika sudah kita silang ya teman-teman. Nah, di sini kita power off terlebih dahulu. Di sini kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita running lagi. Nah, di sini kita login ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya, lalu enter. Oke teman-teman, di sini muncul untuk penamaan folder ya. Di sini ada pilihan kita akan mengganti bahasa foldernya ke bahasa Inggris atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini saya memilih untuk update names ya teman-teman. Saya memilih update names. Nah, jadi di sini pada Debian server sudah ganti menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di bagian atas ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika menggunakan bahasa Inggris maka penempatannya akan bulan terlebih dahulu, lalu baru tanggal dan jam ya teman-teman. Dan di sini juga pada aktivitas sudah menjadi aktivitas ya teman-teman. Nah, yang ini juga sebelumnya saat menggunakan bahasa Indonesia, di sini terdapat tulisan pencarian. Pada pencarian ini sekarang sudah berubah menjadi type to search ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan materi Change Language Debian dari saya. Selanjutnya kita ke materi berikutnya ya teman-teman. Nah, di materi selanjutnya yaitu pengenalan basic terminal. Nah, jadi apa sih pengenalan basic terminal itu? Jadi, basic terminal yaitu suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke laptop yang cukup besar maupun perintah-perintah yang membutuhkan server dan konfigurasi yang cukup susah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu perintah dasar atau perintah basic yang ada pada Linux ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, teman-teman login terlebih dahulu. Di sini teman-teman masukkan passwordnya. Nah, jika sudah teman-teman share terminal. Nah, ini. Nah, ini adalah tampilan pada terminal ya teman-teman. Jadi saya akan memperkenalkan nama yang terdapat di terminal ini, yaitu Shiva, dan terdapat lambang seperti tanda lengkung dan juga terdapat lambang seperti dolar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat nama Shiva sebelum tanda @ ya teman-teman, di mana ini adalah user yang kita tetapkan pada saat instalasi ya teman-teman. Jadi pada saat proses instalasi terdapat parameter username ya teman-teman, di mana kita harus memasukkan nama yang digunakan untuk username kita. Dan ini adalah username yang saya gunakan, yaitu Shiva. Ini muncul ketika kita masuk pada desktop
Debian ya teman-teman. Nah di sini bagaimana cara cek username. Nah teman-teman bisa menuliskan perintah woami atau woami, lalu teman-teman enter. Nah di sini kelihatan kalau username saya adalah Shiva ya teman-teman. Nah kemudian untuk hostname kita bisa menggunakan perintah hostname ctl. Itu adalah perintah untuk cek hostname kita ya teman-teman. Di sini kita tulis perintah hostname ctl, lalu kita enter. Oke, di sini terdapat static hostname atau nama yang kita buat secara manual ya teman-teman, yaitu Ashifa. Kemudian di sini terdapat chassis. Nah, chassisnya itu adalah virtual machine karena kita membuatnya virtual machine. Jadi di sini isinya pasti virtual machine ya teman-teman. Kemudian di sini ada virtualization, yaitu Orange. Karena saya menggunakan VirtualBox, jadi virtualizationnya yaitu Orange ya teman-teman. Nah kalau kita menggunakan VMware itu beda lagi, jadi nanti virtualizationnya itu akan berbeda. Oke, di sini terdapat tanda lengkung, di mana ini menandakan bahwa kita berada pada home directory. Nah, untuk mengecek apakah kita berada di home directory atau tidak, kita akan memastikannya dengan perintah pwd. Lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah tidak berada pada home directory lagi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, di sini sudah tidak ada tanda lengkungnya lagi. Oke, setelah itu kita clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah saya akan masuk lagi pada home directory dengan perintah cd spasi slash home slash Shiva ya teman-teman. Lalu enter. Oke, di sini saya sudah kembali lagi pada home directory saya, teman-teman. Nah, di sini terdapat tanda lengkung ya, teman-teman. Nah, di sini kita cek dengan perintah pwd. Di sini saya berada pada home directory Shiva. Nah, selanjutnya terdapat tanda dolar. Nah, apa sih tanda dolar ini? Jadi, tanda dolar ini adalah tanda bahwa kita berada pada hal access user biasa ya, teman-teman. Dimana hal access itu yang paling tertinggi itu adalah root ya, teman-teman. Nah, jadi gimana cara kita masuk pada root? Nah, teman-teman bisa ketik perintah su, lalu teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya, teman-teman. Dan di sini tanda lengkungnya itu hilang ya, teman-teman. Padahal kan kita berada di home directory yang sama. Jadi, home directory root dan home directory user itu berbeda ya, teman-teman. Pada home directory root itu tidak menggunakan tanda lengkung, sedangkan untuk home directory user itu menggunakan tanda lengkung ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba pada directory root dengan menuliskan perintah cd spasi slash root, lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada home directory root ya, teman-teman. Karena pada root ini ditandai dengan pagar ya, teman-teman. Nih, tanda pagar seperti ini. Nah, untuk mengeceknya kita ketik pwd, lalu kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa kita sudah masuk pada home directory root ya, teman-teman.
Nah, di sini untuk keluar dari root itu gimana? Nah, jadi teman-teman tinggal ketik exit, ketik perintah exit, lalu enter. Di sini kita sudah berada pada home directory sebelumnya ya teman-teman, atau berada pada home directory user biasa. Nah, sekian penjelasan materi pengenalan basic terminal dari saya. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Nah, di materi berikutnya atau yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membuat password root pada Ubuntu. Jadi Ubuntu dan Debian itu berbeda ya teman-teman, di mana pada Ubuntu ini kita tidak ada parameter yang digunakan untuk mengisi atau membuat password root pada saat kita menginstal Ubuntu. Sedangkan pada saat kita menginstal Debian ini, kita disuruh untuk membuat password root pada parameter yang disediakan Debian-nya. Jadi di sini kita akan membuat password root pada Ubuntu ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk pada VirtualBox-nya. Nah, jadi kita running terlebih dahulu Ubuntu-nya. Nah, jadi di sini teman-teman login terlebih dahulu Shivanis. Nah, jadi di sini kita akan masuk pada root ya teman-teman dengan menuliskan perintah su lalu enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password root. Sedangkan pada Ubuntu server ini kita belum membuat password root pada saat penginstalannya ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk pada root. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak akan bisa masuk pada root ya teman-teman. Jadi kita harus membuat password root terlebih dahulu. Nah, di sini kita memasukkan perintah untuk membuat password root dengan perintah sudo passwd lalu enter. Nah, jadi di sini kita disuruh membuat password root ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan passwordnya itu 2229 lalu enter ya teman-teman. Nah, kemudian muncul retype new password. Ini sebagai konfirmasi ya teman-teman. Kita masukkan kembali passwordnya yaitu 2229 lalu kita enter. Oke, di sini password update sukses ya teman-teman. Nah, saya akan cek apakah sudah bisa masuk pada root. Kita tuliskan perintah su lalu enter. Nah, di sini kita memasukkan password yang sudah kita buat tadi yaitu 2229 Oke, di sini saya sudah berada pada server root ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan cek apakah bisa masuk pada root dengan menuliskan perintah pwd lalu enter. Oke, saya sudah berada di home directory atau home Shivanisa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk pada root dengan menuliskan perintah cd spasi slash root. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini juga saya sudah berhasil masuk pada direktori root ya teman-teman. Nah, jadi sekian penjelasan materi ketiga di bab 8 ini. Jadi di pembahasan bab 8 ini sudah selesai ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl under the sheets, would you love when things start slowing down? I know you got me, baby.